Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rini Nur Rahayu. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran IPA kelas 10 SMK. Kita memasuki bab 1, materinya tentang gejala alam biotik dan abiotik. Mari kita simak bersama-sama. Nah, gejala alam biotik dan abiotik. Yang pertama ada pengertian gejala alam. Gejala alam itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam, seperti terjadinya kebakaran hutan, letusan gunung berapi, dan peristiwa lainnya. Selain gejala alam, itu ada juga gejala alam kebendaan, ya. Kalau gejala alam kebendaan ini menunjukkan benda-benda yang ada di alam, seperti tanah liat, besi, pohon, dan benda-benda lainnya. Yang kedua, gejala alam biotik sering disebut dengan unsur hayati. Itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Nah, contoh gejala alam biotik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hama tanaman yang merajalela. Nah, ini merupakan hama tanaman yang merajalela di sekitar lingkungan budidaya seperti pada ekosistem sawah dan kebun itu merupakan salah satu contoh gejala alam biotik. Ya. Yang kedua, penyebaran virus flu burung atau sering disebut dengan H5N1. Itu muncul akibat terjadinya mutasi genetik pada berbagai jenis unggas. Nah, di sini perpindahan yang tidak bisa dikendalikan itu pada unggas-unggas yang terinfeksi akan menularkan virus ini pada unggas yang lainnya. Penyebaran virus ini bahkan bisa menjangkiti manusia. Yang ketiga, populasi enceng gondok yang membludak. Nah, di ekosistem rawa, populasi enceng gondok itu sering membludak dengan begitu cepat, ya. Di sini keadaan ini sering juga merupakan contoh gejala alami biotik, ya. Nah, enceng gondok ini dapat berkembang biak dengan mudah terutama pada ekosistem air tawar yang kaya kandungan nitrogen dan berpengaruh besar terhadap laju pendangkalan rawa. Nah, yang keempat, kepunahan spesies langka. Berbagai spesies tanaman dan hewan langka yang terancam mengalami kepunahan merupakan contoh gejala alam biotik. Ya. Kejadian ini timbul akibat dari lambatnya laju perkembangbiakan spesies-spesies tersebut. Nah, faktor utama itu adanya perburuan liar yang semakin meningkat, ya, dan faktor lainnya. Yang ketiga, karakteristik gejala alam biotik. Nah, karakteristik yang dapat kita kenali yang pertama adalah bergerak. Ya. Nah, bergerak di sini semua makhluk hidup dapat menunjukkan kemampuan untuk bergerak. Ya, kebanyakan hewan mampu bergerak dengan aktif. Tumbuhan juga melakukan gerak meskipun geraknya terbatas. Contohnya, kupu-kupu dia bergerak menggunakan kedua sayapnya. Yang kedua ada bernafas. Semua makhluk hidup itu menunjukkan gejala bernafas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Nah, oksigen di sini diperlukan untuk membakar zat makanan agar diperoleh energi. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup itu menunjukkan gejala pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, berkembang biak atau sering disebut dengan bereproduksi. Ya. Di sini berfungsi untuk melestarikan jenis keturunannya, ya. Yang kelima, peka terhadap rangsang atau sering disebut dengan iritabilitas. Di sini juga dimiliki oleh makhluk hidup. Contohnya, daun putri malu, bila kita sentuh, dia akan mengatupkan daunnya. Berarti dia adalah peka terhadap rangsangan. Rangsangannya berupa sentuhan. Lanjut yang keempat, gejala alam abiotik. Nah, abiotik
itu merupakan salah satu komponen atau faktor dalam lingkungan. Sedangkan gejala alam abiotik itu adalah suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda yang tak hidup. Nah, contoh gejala alam abiotik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama terjadinya gunung meletus. Nah, terjadinya gunung meletus ini merupakan fenomena yang timbul akibat terdorongnya endapan magma perut bumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung berapi. Nah, di sini juga dapat menimbulkan kerugian secara material dan korban jiwa. Yang kedua terjadinya tsunami. Nah, di sini akibat pergeseran lempeng batuan bumi di dasar laut. Nah, kemudian lempeng bumi yang bergeser tersebut membuka cekungan besar di dasar lautan, membuat air laut itu surut. Ya. Lalu volume air laut itu mengisi cekungan tersebut secara cepat hingga penuh dan menghasilkan sebuah gelombang berkecepatan tinggi. Yang ketiga terjadinya hujan. Hujan ini terjadi akibat serangkaian siklus hidrologi yang berulang-ulang. Ya. Hujan merupakan presipitasi awan yang dihasilkan dari kondensasi uap air. Nah, hujan ini juga membuat kehidupan organisme bumi dapat berlangsung secara seimbang. Yang keempat terjadinya gempa bumi. Sama seperti tsunami, gempa ini juga merupakan contoh gejala alam abiotik yang ditimbulkan karena beberapa penyebab. Contohnya karena pergeseran lempeng bumi, tektonik, letusan gunung berapi, vulkanik, dan penyebab lainnya. Yang kelima terjadinya angin. Angin terjadi karena interaksi komponen abiotik di alam. Ya. Komponen utama yang menyebabkan terjadinya angin itu adalah perbedaan suhu udara dan tekanan udara. Yang kelima, karakteristik gejala alam abiotik. Nah, beberapa karakteristik atau ciri-ciri gejala alam abiotik yaitu yang pertama ada wujud. Ya, wujud di sini dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Ya, itu wujudnya. Yang kedua bentuk. Semua benda abiotik mempunyai bentuk yang dapat digunakan sebagai cara mengenali benda tersebut. Contohnya ada kertas, pensil, tas, dan buku. Yang ketiga ada warna. Nah, warna di sini dapat diamati dari karakteristik warnanya. Nah, warna itu ada merah, jingga, kuning, hijau, dan sebagainya. Yang keempat ada ukuran. Benda abiotik mempunyai ukuran yang dapat diukur, diamati, dan dibandingkan dengan benda lainnya. Nah, ukuran benda abiotik ini dapat berupa ukuran panjang, berat, suhu, berat jenis, dan sebagainya. Yang kelima adalah bau. Nah, gejala alam abiotik dapat dicirikan berdasarkan baunya. Dari baunya, kita bisa mengenal zat belerang, amonia, tawas, ataupun yang lainnya. Yang keenam ada rasa. Nah, beberapa benda abiotik dapat diketahui berdasarkan rasanya. Contohnya gula rasanya manis, cuka berasa asam, dan garam itu rasanya asin. Yang ketujuh ada tekstur. Itu merupakan kasar atau halusnya permukaan suatu benda. Kita bisa mengenali tekstur itu dengan cara diraba. Ya. Apakah benda itu halus atau kasar itu dengan cara diraba. Lanjut, komponen biotik dan abiotik. Nah, yang pertama ke komponen biotik dulu. Komponen biotik itu adalah komponen ekosistem berupa berbagai makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Nah, itu contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Komponen biotik dalam ekosistem berdasarkan peranannya itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Kita masuk yang pertama ada produsen. Nah, produsen di sini mencakup semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Tumbuhan yang menggunakan sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis itu disebut dengan fotoautotrof.
Nah, sedangkan kemoautotrof itu adalah organisme sel tunggal yang membuat makanannya tidak dengan bantuan sinar matahari, tetapi dengan menggunakan cadangan energi dalam senyawa kimia. Nah, lanjut yang kedua ada konsumen. Di sini mencakup semua makhluk hidup yang mendapat makanannya dengan cara memakan makhluk hidup yang lainnya. Konsumen sangat bergantung pada produsen. Begitu juga sebaliknya, konsumen itu mempengaruhi kelangsungan hidup produsen. Nah, berdasarkan jenis makanannya, konsumen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivora. Ya, herbivora itu pemakan tumbuhan, contohnya ada kambing, kelinci, sapi, dan sebagainya. Yang kedua karnivora, itu adalah pemakan daging. Nah, contohnya adalah singa, harimau, buaya. Nah, yang ketiga omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Nah, contohnya ada babi, tikus, dan sebagainya. Yang ketiga ada pengurai. Di sini pengurai mencakup semua makhluk hidup yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Pengurai di sini berfungsi sebagai penghubung ya dari konsumen ke produsen. Pengurai terdiri atas makhluk hidup berukuran kecil yang hidup di tanah, air maupun di udara. Nah, beberapa makhluk hidup dari kelompok bakteri dan jamur itu merupakan contoh makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai. Lanjut yang kedua, komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu merupakan komponen ekosistem berupa benda tak hidup yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Nah, dalam suatu ekosistem ada beberapa faktor yang mempengaruhi makhluk hidup, yaitu yang pertama ada sinar matahari. Nah, cahaya matahari itu merupakan faktor abiotik terpenting untuk menunjang kehidupan di bumi. Ya. Nah, cahaya matahari ini merupakan sumber energi bagi tumbuhan yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Nah, cahaya matahari juga memberikan rasa hangat untuk semua makhluk hidup. Ya. Yang kedua, udara dan mineral. Hewan dan manusia itu menggunakan oksigen yang terdapat di udara untuk bernafas dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Sedangkan tumbuhan itu mengambil karbon dioksida dari udara untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen sebagai produk sampingannya. Ya. Yang ketiga ada air. Air merupakan faktor abiotik yang sangat penting untuk menunjang suatu kehidupan ya. Semua sel dan jaringan terdiri atas air. Nah, air di sini merupakan media pelarut zat-zat yang dibutuhkan dan media pengangkut dalam tubuh hewan dan tumbuhan. Air juga merupakan suatu bentuk habitat bagi makhluk hidup ya. Yang keempat ada temperatur atau suhu. Di sini suhu sangat mempengaruhi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup di lingkungan tersebut ya. Tanah itu adalah faktor abiotik yang tersusun oleh kombinasi mineral, air, udara, dan bahan organik yang berasal dari penguraian tumbuhan atau hewan. Lanjut, yang ketiga interaksi antar komponen biotik. Nah, di sini ada 4 interaksi. Yang pertama ada interaksi antar organisme. Nah, ada mutualisme, itu merupakan hubungan atau interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, contohnya adalah kerbau dengan burung jalak. Yang kedua, komensalisme. Itu merupakan hubungan antara dua jenis organisme yang berbeda spesies. Salah satu diuntungkan dan pihak lain itu tidak dirugikan. Contohnya, ada tanaman bunga anggrek sebagai tumbuhan epifit pada tumbuhan mangga. Yang ketiga, parasitisme merupakan hubungan antar dua organisme yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lainnya itu dirugikan. Contohnya, kutu dengan manusia. Nah, yang keempat, predasi merupakan hubungan antar mangsa dan pemangsa. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator itu tidak bisa hidup. Nah, predasi di sini contohnya singa itu memangsa rusa.
Yang kelima, kompetisi terjadi karena persaingan makhluk hidup untuk memperoleh kebutuhan hidup dan kekuasaan salah satu atau semua hal tersebut. Nah, kompetisi di sini contohnya kuda dan sapi yang hidup di padang rumput yang sama akan saling berkompetisi untuk memperoleh makanannya, yaitu berupa rumput. Yang keenam, ada netral. Itu merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Ya, jadi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya capung dengan sapi, mereka tidak ada hubungan. Yang kedua, interaksi antar populasi. Nah, contoh interaksi antar populasi ada allelopati, yaitu interaksi antar populasi di mana populasi yang satu menghasilkan zat yang menghalangi tumbuhnya populasi yang lain. Contohnya, ada rumput teki itu menghasilkan zat kimia yang bersifat toksis yang dapat menghalangi tumbuhan yang lainnya. Yang ketiga, interaksi antar komunitas. Di sini interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme tetapi juga aliran energi dan makanan. Contohnya dapat diamati pada daur karbon karena melibatkan ekosistem yang berbeda yaitu pada laut dan darat. Yang terakhir, yang keempat, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Nah, interaksi ini menyebabkan terjadinya aliran energi dalam ekosistem. Selain aliran energi, di dalam ekosistem juga terdapat struktur atau tingkatan trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Nah, dengan demikian, ekosistem itu dapat mempertahankan keseimbangannya. Nah, sekian pembelajaran IPA, gejala alam biotik dan abiotik kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.